Juicein Podcast. Inspirasi hidup jadi berkat. Selamat datang kembali di The Juicein Podcast. Inspirasi hidup jadi berkat. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber seorang dokter, Dr. Jimmy. Dokter, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang penyakit-penyakit di musim hujan, ya. Jadi ini kan musim penghujan sudah datang. Biasanya penyakit-penyakit apa saja sih dokter yang bisa ada di musim penghujan? Ya, jadi kalau bisa saya berikan ada 3 macam biasanya penyakit yang sering terjadi pada masa pancaroba seperti saat ini ya, kemarau ke penghujan. Itu yang pertama adalah biasanya penyakit gangguan pernapasan, ya batuk, pilek, sakit tenggorokan. ISPA. Ya, kita bilangnya ISPA, ya infeksi saluran pernapasan atas, ya akut. Ya, yang kedua adalah biasanya gangguan pencernaan, Pak. Gangguan pencernaan itu bisa mual, muntah, diare seperti itu. Dan yang ketiga biasanya karena perubahan lingkungan, perubahan cuaca, terus karena biasanya musim-musim seperti ini ya penyakit dengan vektor nyamuk ya seperti demam berdarah, dengue itu sudah mulai kasusnya mulai naik. Seperti itu, Pak. Jadi itu ya yang kalau kita bicara tentang musim hujan, ada beberapa penyakit. Ada penyakit. Dan penyakit yang terakhir ini yang mungkin kita akan bahas lebih dalam ini dokter ya. Demam Bicara berdarah, tentang demam berdarah atau DBD. Ah, apa sih sebetulnya penyebab dari demam berdarah? Ya, demam berdarah dengue ya sesuai dengan katanya demam berdarah dengue. Jadi ini adalah penyakit infeksi ya, penyakit menular penyakit infeksi yang penyebabnya itu adalah virus dengue. Makanya dia disebut demam berdarah dengue. Nah, virus ini itu punya vektor, punya perantara yang kita sebut dengan nyamuk. Dan nyamuknya ini khusus, nyamuk golongan Aedes aegypti. Ya, jadi kita dalam satu penyakit kita harus melihat dengan 3 sisi, Pak. Ada host itu artinya ada manusia yang tertular. Ya, kemudian ada agentnya ini adalah virus demam berdarah, virus dengue, ya, yang dia numpang di vektor namanya nyamuk. Dan yang ketiga adalah lingkungan, environment. Jadi hubungan antara host, agent, dan environment ini, kalau salah satunya tidak seimbang, maka akan menyebabkan penyakit. Dan itu yang terjadi pada demam berdarah dengue. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue itu numpang di vektor nyamuk Aedes aegypti itu. Dan ketika nyamuk itu menggigit manusia, ya maka manusia ini tertular sakit, ya bisa sakitnya mulai dari yang ringan, sedang sampai dengan yang parah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang virus DBD berarti ya, yang ditularkan Virus dengue, Pak. Ya. virus dengue yang ya. ditularkan oleh nyamuk tadi Ya. ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang beban akibat dari penyakit DBD ini di Indonesia seperti apa? Ya, memang infeksi virus dengue, demam dengue ini bisa self-limiting disease ya. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya dengan catatan tidak kalau gejalanya ringan, Pak. Akan tetapi sejak tahun 2014 sampai 2018 penelitian di kita itu beban penyakitnya, biaya pengobatan karena opname, karena harus tidak bekerja ya pasiennya itu meningkat hingga 120%. Ya, jadi beban rumah sakitnya meningkat dan karena Indonesia ini adalah negara yang endemis. Endemis itu penyakit ini selalu ada di Indonesia sepanjang tahun. Ya, biasanya awal-awal musim penghujan, November, Desember, dan puncaknya nanti sekitar bulan April ya, Maret, April itu sekitar puncaknya. Dan beban kasus ini otomatis kalau kasusnya bertambah, lebih banyak mereka yang dirawat di rumah sakit, tentu saja pembiayaan untuk demam berdarah ini juga akan besar. Itu bebannya dan masih banyak yang kasus kematian ya akibat demam berdarah ini. Kenapa? Karena biasanya mereka terlambat untuk mendiagnosa, terlambat untuk merujuk ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan sehingga angka kematiannya juga tinggi. Sampai saat ini Pak, berapa persen? Kalau DBD ya angka kematiannya kemarin cukup
lumayan signifikan ya. Jadi sekitar 30-40% ya. Jadi yang terdeteksi dan kemudian angka kematiannya, case fatality rate-nya cukup tinggi juga, Pak. Jadi untuk kasus yang memang berat, yang kita bilang dengue shock syndrome. Jadi pasiennya shock, kehilangan cairan banyak dan biasanya berujung ke kematian, Pak. Itu karena apa itu biasanya? Ya, spektrum Terlambat klinisnya. tadi. Ya, jadi infeksi virus dengue ini tidak selamanya bergejala, Pak. Ya, kalau kita bicara masalah gejala demam berdarah itu berarti ada demam, Pak. Demam berdarah dengue ya. Jadi virus dengue menyebabkan demamnya itu mendadak tinggi. Tidak step ladder gitu. Tidak sumer-sumer dulu kemudian meriang, tinggi tidak. Tapi biasanya demamnya langsung tinggi dan kemudian ada nyeri otot, ya, nyeri otot, kemudian pasiennya mungkin kehilangan kesadaran, tidak mau makan, minum, lemes, nyeri di perut sebelah kanan. Dan kalau tingkat yang lebih parah, Pak ya, itu terjadi kebocoran di plasma kita. Di pembuluh darah kita itu terjadi kebocoran, ya, sehingga kalau dilihat dari hasil laboratorium itu, ya, ini yang Sobat Jusen perlu amati juga ya, jangan cuman melihat hasil trombosit, Pak. Rata-rata mereka akan melihat trombositnya berapa seperti itu. Tapi lihat juga apa yang disamakan hematokrit, Pak. Ya, kalau saya ibaratkan itu seperti es dawet, Pak ya. Kita kan pernah ya, orang Surabaya pasti pernah minum namanya es dawet. Es dawet itu ada santannya, kuahnya, ada cendolnya. Nah, demam berdarah yang sangat berat, shock syndrome itu terjadi karena gelas tempat es dawet tadi itu bocor sehingga santannya keluar, yang tersisa hanya cendolnya saja. Ya, jadi pasien akan kekurangan cairan karena itu cairan tadi yang keluar, santan tadi itu plasma kita itu keluar bisa memenuhi di paru-paru, akibatnya pasiennya sesak. Atau dia numpuk di perut, pasiennya jadi perutnya buncit, Pak. Ya, jadi lebih buncit dari saya ini. Ya, itu namanya asites ya, ada cairan yang berkumpul di sana. Dan pasiennya akhirnya karena kekurangan cairan biasanya akan meninggal seperti itu. Tadi bicara tentang es dawet begitu ya. Analoginya ini bikin saya haus. Haus ini, Pak, iya. Nah, kalau bicara tentang gejala penyakit DBD sendiri seperti apa sih, Dokter? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu ya, bahwa hati-hati kalau musim seperti ini, musim pancaroba, ketika anak kita atau keluarga kita mengalami demam tinggi mendadak yang kita tidak tahu penyebabnya. Tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit tenggorokan, ya. Kok tiba-tiba anaknya demam tinggi mendadak. Demam tinggi itu berapa derajat Celcius? Ya, demam, dikatakan demam jika kalau kita mengukur suhu di dahi itu lebih dari sama dengan 38. Dan biasanya virus dengue ini bisa tembus sampai 39 sampai dengan 40. Ya, oleh karena itu Sobat Jusen di rumah ya, kalau anak kita atau keluarga kita ada demam lebih dari sama dengan 38, waspada, hati-hati. Ya, dan tanpa ada sebab yang jelas, kencing juga tidak sakit, tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit tenggorokan, tidak ada luka seperti itu hati-hati. Yang kedua adalah nyeri pada tubuh kita, nyeri di kepala, di leher, di badan itu nyeri semua itu. Dan yang ketiga biasanya ada tanda-tanda kemerahan, ruam, ya. Dan ini tidak selalu muncul, ya, tanda-tanda perdarahan. Tanda perdarahan itu, Pak, bisa yang kelihatan, ya. Contohnya pasiennya mimisen, ada perdarahan spontan dari hidung, atau pasien itu waktu gosok gigi berdarah, yaitu perdarahan yang spontan, atau perdarahan yang tidak kasat mata, tidak kelihatan mata, seperti yang bintik-bintik perdarahan di kulit, yaitu kita bilang petekie. Tapi tanda ini tidak selalu muncul. Maksud saya begini, jangan sampai kalau tidak muncul bintik-bintik, itu berarti kita, berarti ini bukan demam berdarah. Jangan, ya, jangan sampai berpikir seperti itu. Dan biasanya kita juga melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, baik itu butuh pemeriksaan darah atau pemeriksaan fototorak untuk melihat, biasanya yang kita lihat adalah kadar trombosit. Yang pertama, trombositnya itu akan menurun, ya. Kemudian hematokrit, seperti yang tadi saya bilang ya, hematokrit itu kalau analog saya es
es dawet tadi itu Pak, itu Yeah. hematokrit itu perbandingan antara cendol dibandingkan santannya Pak. Yeah. Ya kalau hematokritnya itu naik, berarti kan santannya ini banyak yang hilang Pak. Ya itu artinya apa? Artinya jangan-jangan pasien ini akan menuju ke shock, akan menuju ke tingkat demam berdarah yang lebih tinggi lagi. Ya seperti itu, dan di foto rongsen biasanya kalau sudah memang ada komplikasi itu paru-parunya akan terisi dengan cairan. Oke, Pak, kalau bicara tentang DBD yang beresiko terkena DBD ini, Ya, pasien yang beresiko terkena DBD hampir semua pasien, ya. Jadi tidak memandang usia laki-laki atau perempuan, gendernya. ya. Utamanya mereka yang anak-anak, balita dan orang lansia. Kenapa? Karena memang pada anak-anak itu daya tahan tubuhnya belum sempurna. Ya, artinya mereka masih dalam proses belum sempurna daya tahan tubuhnya. Sedangkan pada lansia, mereka daya tahan tubuhnya sudah menurun fungsinya, ya karena faktor usia. Jadi semua orang beresiko, tetapi kita harus waspada, concern dengan dua golongan ini, balita dan juga lansia. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya balita ya, Sobat Chosen yang punya balita juga harus diperhatikan dengan baik ya. Oke. Nah, selanjutnya supaya kita tidak terkena DBD, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada yang berkata bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi DBD karena kita tahu ya tadi seperti ada 3 itu ya, host, environment dan agentnya. Ya, jadi kita akan memutus mata rantai ini. Ya, jadi kalau ada orang, bagaimana pencegahannya? Demam berdarah ini karena ditularkan oleh yang namanya nyamuk Aedes aegypti, maka kita buat tidak ada nyamuk, kan seperti itu. Ya. Ya, jadi bagaimana kita mempengaruhi kehidupan nyamuk tadi? Ya, makanya strategi pencegahan DBD itu ada yang namanya 3M+, Pak. Jadi menutup tempat-tempat bak atau apa tempat penampungan air, ya karena nyamuk Aedes ini nyamuk yang smart Pak, nyamuk yang pintar, dia sukanya di air yang bersih. Jadi kalau ada tempat penampungan air di rumah, kita tutup supaya nyamuk tidak bersarang kemudian menetap bertelur di tempat itu. Kemudian juga 3M, M yang kedua mengubur atau menguras tempat-tempat penampungan air kalau ada di rumah ya, tempat di kamar mandi itu dikuras, dibersihkan. Yang ketiga mendaur ulang, kalau ada bahan bekas atau apa yang dibiarkan terbengkalai itu kita daur ulang. 3M+ ya kita juga harus memberantas intinya kebersihan di lingkungan sekitar kita. Karena waktu musim pancaroba seperti ini biasanya ada hujan cuman sebentar, terjadi genangan air, itu adalah tempat sarang nyamuk untuk bertelur, kemudian menetas dan kemudian akan menyebarkan virusnya tadi. Ya, kita ketahui bahwa virus dengue itu ada pada tubuh nyamuk. Dan nyamuk yang menggigit manusia ya, nyamuk dengue ini saya katakan nyamuk yang smart, Pak. Kenapa? Karena dia kalau menggigit itu tidak meninggalkan bunyi. Jadi kalau kita ini lagi ngobrol gini Pak ya, kemudian ada nyamuk yang bunyi nying, itu pasti bukan dengue. Oh. Ya, jadi itu nyamuk yang lain. Bukan nyamuk Aedes aegypti. Tapi itu mungkin nyamuk yang lain. Ya, jadi virus dengue hanya bisa disebarkan sama nyamuk Aedes aegypti. Dan biasanya dia kalau menggigit itu tidak nyeri, cuman hanya meninggalkan gatal. Kan ada nyamuk yang kalau gigit nusuk gitu sakit kita. Ya. Seperti itu. Ini nyamuk dengue tidak. Dan dia biasanya lebih sering menggigit ke area kaki sebelah bawah. Jarang yang di kepala atau di pipi gitu. Itu nyamuk yang smart dia, Aedes aegypti ini, Pak. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan ya, melakukan 3M+ dan di Surabaya juga wali kota sudah memberikan surat edaran ya kepada tenaga hebat Surabaya, kader hebat Surabaya supaya berhati-hati, waspada karena musim penghujan biasanya kasus DBD ini akan naik. Oke, Pak, sebelum kita lanjut ya, bicara tentang pencegahan sudah dan pengobatan nanti kita akan bicarakan. Nah, saya mau tanya dulu, ini supaya Sobat Chosen juga tahu, nyamuk Aedes aegypti itu punya ciri khas di tubuhnya misalnya seperti apa? Berbintik-bintik, ya. Berbintik-bintik. Jadi
nyamuk Aedes aegypti ini kalau kita lihat secara mikroskop, dia memang berbintik-bintik, loreng-loreng gitu ya, hitam putih seperti itu. Jadi berbeda dengan nyamuk yang lain. Ya, nyamuk yang lain bisa menyebarkan penyakit yang lain. Ya, jadi biasanya penyebaran virus dengue itu bisa hidup di nyamuk yang namanya Aedes aegypti, juga Aedes albopictus. Ini sepupu lah Pak, sepupunya Aedes aegypti. Tapi dua-duanya ini memang bisa menyebabkan, bisa menumbuhkan virus dengue. Ya, virus dengue sangat senang kepada mereka dan biasanya ada di dua nyamuk ini. Sedangkan nyamuk-nyamuk yang lain, nyamuk culek, nyamuk culek itu bisa menyebabkan penyakit yang lain, ya seperti Japanese encephalitis, kemudian seperti nyamuk Anopheles itu bisa menyebabkan malaria, itu berbeda lagi. Tapi demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti ini itu biasanya nyamuknya berbelang-belang, ya berbelang-belang hitam putih seperti itu, dan biasanya dia silent Pak, tidak rame suaranya ya. Jadi ada peredamnya gitu ya? ya? Ada peredamnya, ya jadi di silent begitu seperti itu, dan kalau menggigit biasanya tidak nyeri. Ada nyamuk tertentu kalau gigit itu nyeri ke kita. Ya cuman setelah digigit dia gatal gitu aja. Oke. Ya. Ya, sekarang bicara tentang pengobatannya, Pak. Tadi pencegahannya sudah. Nah, sekarang pengobatannya bagaimana kalau seseorang terkena DBD? Ya. Karena demam berdarah ini meninggalkan gejala yang namanya demam, jadi kita patut waspada ya, pengobatan DBD adalah pengobatan terhadap simptom. Tidak ada obat khusus, antivirus khusus, antibiotik khusus yang membunuh virus dengue ini. Tidak ada. Karena dia termasuk self-limiting disease selama kita mengobati gejalanya, yaitu simptomatis, gejala kita obati, dan kita mensupport pasiennya ya dengan nutrisi, dengan cairan, itu dia akan sembuh. Ya. Simptomnya apa? Kalau tadi dia demam, ya kita berikan obat penurun demam. Itu yang pertama, ya, yang mungkin Sobat Jusen perlu sedia di rumah obat penurun demam. Yang paling aman adalah paracetamol seperti itu. Yang kedua, ketika demam, ya, yang kita harus memberikan lebih banyak cairan, kasih minum, ya. Biasanya anak-anak yang balita itu kan susah untuk minum, apalagi kalau cuaca panas, ya, itu kita membutuhkan air lebih banyak. Katanya kalau kita suhu badan naik, itu ya 1 derajat itu sudah menghilangkan beberapa mili Betul Pak. Cairan ya? Ya, betul. Jadi itu akan mempercepat terjadinya dehidrasi. Oleh karena itu menurunkan demam itu selain memberikan obat juga memberi minum, karena air itu akan menurunkan suhu badan kita. Yang kedua, menggunakan pakaian yang nyaman. Ya, kadangkala kalau lihat ada yang demam itu dipakai jaket segala macam, itu malah mengurangi pelepasan panas dari dalam tubuh. Ya, dan yang ketiga biasanya dilakukan dengan kompres ya, pada anak biasanya dilakukan kompres, tapi kompresnya itu diseka Pak, bukan yang kayak zaman dulu saya kecil itu kain handuk ditaruh di sini gitu aja, bukan, tetapi diseka bagian tubuh yang di dahi, di lipatan ketiak, lipatan paha, terus di leher itu cara untuk menurunkan demam ya, tidak selalu harus dengan obat-obatan. Ya, kalau demam diturunkan, kemudian kita perhatikan kebutuhan cairan. Kenapa? Karena demam berdarah ini akan terjadi kebocoran plasma, ya, anaknya akan dehidrasi, ya, pasien akan dehidrasi. Kita lihat apakah ada gejala dehidrasi tidak. Ya. Apa gejalanya? Yang pertama, kita lihat Pak, apakah kencingnya dia masih normal, masih sering kencing. Kalau anak-anak itu biasanya kan sering kencing. Kalau orang dewasa ya 1 hari 1 malam itu 6-7 kali kencing itu masih normal. Nah, kalau kencingnya sudah mulai berkurang, kemudian warna kencingnya itu pekat kuning, itu berarti jangan-jangan sudah mengalami tanda-tanda dehidrasi. Nah, oleh karena itu kita harus segera banyak kasih minum, dan dilihat yang ketiga itu apakah ada sesak, juga ada nyeri perut sebelah kanan atas Pak. Ya, kalau ada tanda-tanda seperti itu, ya Sobat Jusen harus segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kalau kita terlambat merujuk, itu sangat berbahaya dan pasien bisa jatuh dalam kondisi shock ya, dengue shock syndrome, dan itu sangat mengancam jiwa.
Oke. Nah, dokter, ini ada cerita ya atau kasus begitu ya. Teman saya waktu itu dia didiagnosa sakitnya bukan DBD. Katanya saya lupa. Flu Singapura atau flu Jerman, saya lupa. Maaf, saya lupa. Flu saat Singapura itu. yang ada. Jerman Begitu ya? belum mengeluarkan flu. Ya. Nah, ketika sudah didiagnosa seperti itu, atau campak ya, saya lupa waktu itu apa namanya. Ketika sudah di rumah sakit di Opnam, beberapa hari kemudian pulang. Nah, setelah pulang beberapa hari kemudian, nggak sampai beberapa hari ya, mungkin 1 hari begitu, ternyata teman saya itu kolaps dan harus masuk ke rumah sakit. Dia mengeluarkan darah, gitu ya, tumpah, muntah darah. dan harus ke rumah sakit, tapi ternyata tidak terselamatkan seperti itu. Ternyata DBD. Itu bisa terjadi kesalahan diagnosa seperti itu, dokter? Mungkin ya, memang kalau kita lihat dari riwayatnya ya, memang ada pemeriksaan yang kita harus lakukan ya, standar yang di rumah sakit ketika mendapat. Ini pasiennya dewasa ya, Pak. Dewasa. Jadi ketika pasien itu datang ya, kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Serangkaian pemeriksaan dan kemudian untuk menegakkan diagnosa. Mungkin pemeriksaan tambahan lab, kemudian foto rongsen dan lain sebagainya itu. Dan ada fase-fase kritis ya, demam berdarah itu fase demam awal-awal 3-4 hari, kemudian fase kritis 6-7 hari berikutnya ya. Itu yang kita harus concern, Pak, di sana. Jangan sampai kita kelewatan. Ya, nanti sebelum pasien itu pulang, kita sudah harus pastikan ya, ketika kita mengobati demam berdarah, kalau memang benar itu kasusnya demam berdarah, kita harus memastikan bahwa tidak ada kebocoran plasma. Ya, bisa jadi itu ada penyakit yang lain ya, yang mendasari mungkin selama waktu dari awal belum ketahuan, Pak. Ya. Karena memang demam berdarah, kemudian seperti campak ya, itu gejalanya sama karena mereka virus ya. Virus itu biasanya demam akan tinggi mendadak. Pada awal-awal perjalanan penyakit itu cuma demam aja yang kelihatan. Ya, kadang-kala kita lakukan pemeriksaan seperti antigen untuk demam berdarah itu belum terdeteksi. Ya, makanya kalau kita biasanya merawat pasien, kemudian pasien itu sudah boleh pulang, kita sarankan untuk pasien itu tanda-tanda bahaya yang dijumpai di rumah. Ya, nanti jangan lupa dipesankan ke pasien kalau ada tanda-tanda bahaya seperti ini, segera kontrol. Dan biasanya dokter itu kan akan memberikan nasihat, nanti 1 minggu kemudian Bapak harus kontrol seperti itu. Ya, oke. Baik, dokter. Nah, sekarang kalau bicara tentang kembali ke nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti yang bisa membuat manusia terkena DBD. Ya. Ini saya baca ada di sebuah artikel tentang nyamuk Wolbachia. Wolbachia, ya. Bacanya apa sih, dokter? Wolbachia, ya. Nah, itu nyamuk Wolbachia itu katanya bisa mengurangi kasus DBD. Ya. Jadi begini, ini kalau kita lihat ini seperti nyamuk baik dan nyamuk jahat. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya Wolbachia itu, Pak, itu adalah bukan nyamuk, dia itu adalah bakteri alami. Bakteri yang memang ada di dalam tubuhnya serangga, 50-60% serangga memiliki bakteri ini. Ya, jadi dia memang tumbuh di dalam intrasel, artinya hanya di dalam sel. Dia bisa hidup hanya di dalam sel. Kalau keluar dari sel dia akan mati. Hampir 50-60% serangga, contohnya kayak lalat buah, Pak. Ya. Kalau Pak Jemi mungkin beli buah agak matang lupa makan, itu kan ada lalatnya. Nah, itu juga mengandung bakteri yang namanya Wolbachia. Ya, kemudian di beberapa jenis capung dan juga di nyamuk itu ada yang namanya bakteri Wolbachia. Penelitian tentang nyamuk berwolbachia ya, sebetulnya bukan nyamuk Wolbachia tapi nyamuk yang berwolbachia. Jadi nyamuk Aedes yang memang dengan sengaja disuntik telur-telurnya itu dengan bakteri ini supaya di dalam tubuh nyamuk Aedes ini mengandung bakteri Wolbachia. Nah, bakteri ini kalau hidup di dalam tubuhnya nyamuk Aedes, dia akan berkompetisi, Pak, dengan virus dengue tadi. Jadi dia akan berkompetisi dan akan menghambat replikasi ya, jadi menghambat pertumbuhan si virus dengue. Nah, kalau semakin banyak nyamuk yang berwolbachia,
otomatis virus dengue untuk bertumbuh di situ itu otomatis lebih susah karena dia harus kompetisi. Seperti itu Pak, itu ceritanya begitu, penelitiannya itu sekitar 12 tahun yang lalu ya sampai saat ini di UGM. Ya, jadi ilmu kedokteran tropis di UGM, Prof. Adi Untarini ya, itu yang peneliti utamanya bersama timnya melakukan itu. Awal mulanya mereka itu sebenarnya ingin melihat ketika lalat buah itu yang punya bakteri Wolbachia dengan yang tidak punya bakteri Wolbachia itu ternyata kok umurnya lebih pendek yang berbakteri Wolbachia. Nah, kemudian mereka punya ide bagaimana kalau bakteri ini kita masukkan saja ke nyamuk Aedes supaya nyamuk Aedesnya itu umurnya juga lebih pendek. Nah, kalau nyamuknya pendek tidak bisa nularin virus dengue kan manusia aman. Nah, tapi ternyata penelitian awal itu mereka melihat ternyata kok sama saja nyamuk Aedes yang disuntik bakteri ini dengan yang tidak disuntik umurnya itu sama aja, nggak jauh beda. Tetapi mereka melihat loh, setelah disuntik nyamuk Wolbachia ini ternyata kok Aedes virus dengue-nya itu susah bertumbuh. Dan mereka melakukan menyebarkan nyamuk ya. Jadi mereka menyebarkan nyamuk dewasa yang berwolbachia dan juga menyebarkan telur-telur nyamuk yang nantinya akan tumbuh jadi nyamuk berwolbachia di Kabupaten Sleman, ada 2 daerah di sana. Dan ternyata setelah mereka amati selama 2 sampai 3 tahun, kasus demam berdarah di 2 tempat ini itu turun sampai 77%, Pak. Ini luar biasa menurut saya karena vaksin DB aja yang sekarang itu nggak bisa mencapai angka itu, Pak. Ya, dan kasus DB di tempat itu turun, Pak. Kemudian kebutuhan untuk opname, pasien-pasien DBD yang harus opname itu juga turun 86%. Bahkan salah satu kepala dukuhnya ya, kepala desanya itu memberikan testimoni, Pak. Setelah mereka melakukan eksperimen itu, kepala desa ini memberikan testimoni bahwa di 2 desa ini yang disebarkan nyamuk berwolbachia itu harga tanahnya naik, Pak. Begitu. Ini testimoninya mereka, Pak. Jadi kalau mungkin Pak Jamie mau invest tanah mungkin di daerah Sleman sana, Pak. Ya. Iya, iya. Wow, ini ya. Jadi adanya tadi nyamuk Wolbachia tadi itu bisa menurunkan untuk penularan. Penularan demam berdarah karena si bakteri ini memang berkompetisi dengan virus dengue. Bukan hanya di Jogja saja, di seluruh Indonesia sudah dilakukan itu? Nah, sekarang tahun ini ada pilot project di 5 tempat ya. Salah satunya di Jogja, kemudian di NTT, di Kupang, kemudian di Kalimantan Timur kalau nggak salah di Bontang, Kalimantan Timur, saya lupa, di Kalimantan Timur 1 tempat ya, ada 5 tempat. Ya, dan itu akan dibuat seperti pilot project ya. Mereka akan menitipkan ya, jadi menitipkan telur-telur ya, telur nyamuk yang nanti akan berkembang jadi nyamuk di rumah-rumah warga dan kemudian juga akan membudidayakan nyamuk Aedes berwolbachia. Oke. Jadi kalau sekarang mungkin ternak ayam sudah banyak kompetitornya, ternak nyamuk, Pak. Ternak nyamuk, yang ya. Baru ada di beberapa kota ini. Baik, Pak, sekarang kalau bicara tentang pesan-pesan buat Sobat Jusen ya, apa pesan-pesan Dr. Jimmy kepada Sobat Jusen tentang supaya tidak terkena DBD? Ya, jadi Sobat Jusen yang bisa saya sampaikan karena penyakit demam berdarah itu ditularkan oleh vektor nyamuk ya yang mempunyai virus virus dengue, maka kita harus menjaga kebersihan kita. Supaya apa? Supaya lingkungan di sekitar rumah kita itu tidak menjadi sarang nyamuk. Ya. Yang kedua, lakukan pola hidup bersih dan sehat. Ya, jadi jangan terlalu stres, kemudian makan teratur, tidur yang cukup, ya, supaya daya tahan tubuh kita itu tidak gampang ngedrop. Ya. Infeksi dengue itu akan sembuh dengan sendirinya dengan catatan daya tahan tubuh kita bagus. Dan kita mendukung ya program pemerintah untuk menurunkan angka kejadian DBD dengan 3M+ tadi ya,
menutup tempat penampungan air, menguras, mendaur ulang, kemudian memberantas sarang nyamuk ya. Kalau memang dibutuhkan untuk fogging, silakan, itu bisa menghubungi instansi yang terkait. Dan juga lakukan vaksinasi. Vaksin DB yang sekarang sudah ada di pasaran, cuman memang terbatas penggunaannya, hanya mulai usia 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Itu membantu salah satu. Dan juga strategi baru yang pemerintah akan lakukan itu adalah dengan melakukan penyebaran nyamuk Aedes berwolbachia. Jadi Sobat Jusen, jangan khawatir karena bakteri Wolbachia ini tidak bisa menyakiti kita manusia. Dia hanya ada di selnya nyamuk, dan ketika dia berpindah ke tubuh kita, dia pasti akan mati. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Jimmy untuk penjelasan hari ini bicara tentang DBD. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Jimmy pada hari ini. Terima kasih buat Sobat Jusen semuanya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast-podcast penuh inspirasi dan motivasi dari The Jusen Podcast. Saya Jimmy Aswana, God bless you. The Jusen Podcast. Inspirasi hidup jadi berkat.